Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini dengan judul Tubuhku Bait Allah. Tema khotbah GBI 6 Maret 2022. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat minggu pertama di bulan Maret ini. Tuhan sertai kami dan izinkan kami kembali untuk menjalani dan melewatinya. Kami perlu Tuhan yang menolong kami di awal bulan ini. Terima kasih buat bulan Februari yang kami sudah lewati. Terima kasih Bapa, karena itu Engkau berfirman bagi kami rindu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan buat kita. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini Paulus mengingatkan kepada kita. Sebagai orang Kristen, kita seringkali menganggap bahwa kesehatan rohani adalah segala-galanya. Sementara kesehatan tubuh jasmani kita tidak perlu diperhatikan. Ini adalah sebuah pemahaman atau pemikiran yang keliru. Kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk rohani, roh dan jiwa, juga jasmani. Di dalamnya ada tubuh, dan dengan keseluruhan diri kitalah terdapat roh, jiwa, dan tubuh. So artinya kita harus mengasihi dan mengagungkan Tuhan dengan roh, jiwa, dan tubuh, atau yang biasa kita kenal dengan secara holistik. Karena hanya manusia yang memiliki 3 instrumen yang sangat lengkap ini. Di dalamnya ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Sudahkah kita hari-hari ini memperhatikan secara holistik kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh? Kita tidak bisa hanya menjaga, memelihara kebutuhan roh dan jiwa saja, dan kita melupakan kebutuhan akan jasmani kita, akan tubuh kita. Sangat penting buat kita hari-hari ini, bahkan dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita harus menjaga juga tubuh kita, jasmani kita. Bagaimana caranya agar selain sehat rohani kita, tapi kita juga bisa menjaga kesehatan secara jasmani? Tadi saya katakan bahwa di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita perlu menjaga stamina jasmani kita, atau yang kita kenal imun tubuh kita, selain iman dan aman. Haleluya. Yang pertama, menyadari bahwa kita ini tidak berkuasa atas tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah.
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat baik-baik, hidup kita ini, roh, jiwa, dan tubuh kita ini bukan milik kita. Kita ini hanyalah pengelola. Allah izinkan kita sampai hari ini untuk hidup, untuk bernafas, bekerja, belajar, bahkan melayani pekerjaan dan pribadi Tuhan. Itu milik Tuhan. Saya dan saudara tidak berkuasa. Kita harus betul-betul menjaga bait Roh Kudus, karena Roh Kudus itu datangnya dari Allah sendiri. Seandainya jika seorang teman meminjamkan Anda barang berharga yang sangat Anda butuhkan dan perlukan, pastinya Anda dan saya tidak akan sembarangan memakainya. Karena Anda tahu itu bukan milik Anda, bukan milik kita. Firman Tuhan jelas berkata bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Kita ini kepunyaan Allah. Artinya Anda dan saya harus benar-benar, harus sungguh-sungguh bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada Anda, kepada saya, kepada kita. Ketika kita berjumpa dengan Yesus kali yang kedua, Yesus akan bertanya, bagaimana dengan hidup, dengan roh yang aku berikan kepadamu semasa engkau hidup? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengerjakan dan bertanggung jawab atas tubuh kita ini, atas roh Allah yang diam di dalam diri kita? Sekali lagi ingat bahwa tubuh kita ini milik Allah. Jangan cemari, jangan kotori dengan cara-cara dunia ini. Cara kita makan, cara kita minum, cara kita berkata-kata, bergaul, berkomunitas, bahkan juga cara kita melayani Tuhan. Jangan anggap enteng, jangan sepelekan teguran nasihat firman Tuhan hari ini. Hidup kita bukan lagi milik kita, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Karena Dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang sangat mahal. Ingat baik-baik, jangan salibkan Tuhan Yesus kali yang kedua. Karena kita tidak bisa menjaga tubuh kita ini, mencemari tubuh kita ini. Haleluya, amin. Yang kedua, menyerahkan tubuh kita ini kepada Allah. Roma 6 ayat 13 sampai dengan 14 katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tadi yang pertama dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Dan yang kedua, kita harus menyerahkan tubuh kita ini kepada Allah. Kata menyerahkan berarti sungguh-sungguh bukan lagi menjadi milik kita. Kita harus menyerahkan tubuh kita. Tubuh bicara juga tentang seluruh anggota-anggota tubuh kita. Kita tahu bersama bahwa manusia itu terdiri dari begitu banyak anggota-anggota tubuh, bahkan panca indera. Dari panca indera yang kita miliki, pendengaran, penciuman, perasa, peraba, dan lain sebagainya. Serahkan itu kepada Tuhan, kepada Allah. Kita perlu juga minta tuntunan Roh Kudus untuk kita menggunakan seluruh panca indera kita, seluruh tubuh kita ini
untuk diserahkan kepada Tuhan. Bukan saja yang kelihatan secara penampilan, tapi yang ada di dalam pun harus diserahkan kepada Allah. Amin. Memang ini bukanlah perkara yang sangat mudah untuk kita lakukan. Pikiran kita pun harus diserahkan kepada Allah. Cara kita berpikir hari-hari ini dalam menghadapi COVID-19 juga harus diubahkan, supaya cara kita berpikir pun meresponi setiap peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang sedang ada di depan mata. Kita tidak salah. Kita tetap berpikir, bahkan merasakan segala sesuatu itu dari kacamatanya Allah. Sehingga kita tidak berdosa seperti istri daripada Ayub, yang hanya mau menerima hal-hal yang baik saja, yang tidak baik dia tidak mau terima. Di dalam kitab Mazmur 141 ayat 3, Daud berkata, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Perkataan ini luar biasa. Daud menyadari bahwa dirinya sebagai seorang manusia tidak akan pernah sanggup untuk menjaga tubuhnya sendiri. Karena itulah dia meminta bantuan Tuhan. Dosa membuat nafsu jahat berkuasa atas tubuh kita. Karena itu sulit bagi kita untuk menjaga tubuh kita untuk tidak melakukan dosa. Kita bisa dengan mudah menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Allah. Daud menyadari bahwa begitu mudahnya mulut kita ini untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Tadi saya kasih contoh seperti istri Ayub. Ayub harus menegur istrinya. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Allah, dan yang tidak baik kita tidak mau terima? Tidak tahukah saudara bahwa pandemi COVID-19 memunculkan siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mulut kita ini harus betul-betul terjaga, sehingga dengan perkataan kita tidak melukai sesama kita, bahkan melukai hati Tuhan. Karena pandemi COVID-19 ini banyak orang yang tidak bisa bersahabat, menerima kenyataan, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, keterbatasan untuk melakukan ini dan itu. Mulut kita ini gampang sekali untuk memberontak. Dan kalau kita tidak jaga, maka sejatinya itu akan merusak seluruh anggota tubuh kita. Akan merasakan hal yang sama karena mulut kita, karena ucapan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, memakai tubuh untuk kemuliaannya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah diberi dengan cara lunas, bukan kredit, bahkan dibayar bukan dengan uang, tapi dengan nyawa, dengan darah. Tubuh kita ini ibarat sebuah gelas kosong yang sebenarnya selalu terisi. Sebuah gelas tidak pernah benar-benar kosong, kecuali dia ada di ruang hampa. Jika sedang kita gunakan, gelas tersebut bisa diisi dengan air, kopi, teh, susu, dan lain sebagainya. Tapi gelas itu tidak pernah benar-benar kosong. Di hidup kita juga seperti ada dua magnet dengan kutub yang saling tarik-menarik. Tubuh untuk dosa atau tubuh untuk memuliakan Tuhan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam kita ditawarkan untuk tubuh kita ini digunakan untuk siapa?
untuk kemuliaan Tuhan atau kesenangan pribadi kita, kesukaan iblis. Doa saya, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk betul-betul menggunakan tubuh kita ini untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Ingatkan kami untuk kami menjaga tubuh kami secara holistik, roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga dengan tubuh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan, memperluas kerajaan Allah. Mari angkatkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat Yesus Kristus putranya, pertolongan penghibur Roh Kudus, menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang menerima firman Tuhan menjadi berkat dan mau jadi berkat, katakan amin. Haleluya.